Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Saat pada pagi hari ini kita akan datang menghadap hadirat Tuhan. Kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita bersyukur bahwa janji Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita yang di rumah, kita masuk dalam hadirat Tuhan, berikan sikap yang terbaik, berikan hidup kita yang terbaik. Kita percaya bahwa Tuhan berjanji untuk selalu menyertai kita. Kami bersyukur Tuhan. Jangan pernah menyerah di dalam hidup kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Katakan sama-sama, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu
percaya. Angkat hatimu, katakan jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Tapi kami terus mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Kau telah menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Kau terus memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kau pada saat-saat hari ini Tuhan, mungkin suasana lingkungan kami Tuhan tidak kondusif, tapi kami tahu Tuhan yang kami bersama-Mu Tuhan. Kau yang selalu memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Kami taruh segala doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang di rumah. Kita bersyukur kita ketemu lagi minggu ini memang secara online, tetapi hati kita harus tetap menyatu di dalam Tuhan. Amin. Bersama dengan teman-teman pemusik di tempat ini kita akan memuji nama Tuhan. Biarlah juga kita di rumah bukan hanya nonton kita, tetapi kita sama-sama nyanyi, kita sama-sama puji Tuhan. Kita akan bersorak untuk Tuhan. Kita akan nyanyikan kesorakan haleluya. Mari sama-sama Tuhan kita. Katakan Yesus Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap ku lewati, lembah yang gelap aku lewati. Sebab Engkau sertaku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama angkat tangan kita, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan Yesus Kau kekuatan, Yesus Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Yesus Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap ku lewati, lembah yang gelap ku lewati. Engkau berserta dengan kami, oh dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya.
yang perkasa, kuasa selamat. Angkat tangan kami, angkat tangan tubuh, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Angkat tanganku, kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang menyertai kami. Kami selalu bersyukur, kami selalu memuji Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong hidup kami. Penyertaan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Biarlah setiap kita selalu yakin, tetap percaya, berpegang kepada pengharapan di dalam Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tak pernah terlambat, tak pernah berlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu, tak pernah mengikat janji. Ajaibanmu
benteng hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau saat pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya itu yang akan menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi janji hidup kami. Terima kasih Tuhan, persiapkan setiap hati kami, persiapkan setiap hidup kami untuk menerima benih firman-Mu. Biarlah kami memberikan hati kami sebagai tanah yang paling subur, dan biarlah firman-Mu akan bekerja dan menguasai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar saya silakan untuk hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudara dimanapun berada. Pagi ini kita akan membuka hati kita untuk sebagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan mengambil ayat di dalam Mazmur 37 ayat 23. Bunyinya demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sekali lagi saya bacakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengatur hidup kita. Tuhan yang menentukan nasib kita. Sehingga dikatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kita yang melangkah, Tuhan yang menetapkan atau meneguhkan. Jadi kalau Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, kita harus ada pada jalur yang ditetapkan oleh Tuhan. Sebab itu saya memberi tema buat renungan ini, tetap di jalur Tuhan dan pantang menyerah. Banyak orang ingin berhenti atau ingin stop dari penetapan langkah-langkah yang diatur oleh Tuhan, lalu mengatur jalannya sendiri. Jadi banyak orang tidak ada di jalur yang ditetapkan oleh Tuhan. Banyak orang ingin stop, diatur Tuhan, lalu melangkah sendiri. Dan ini Alkitab mengatakan kita harus berhenti dari itu, ya. Tetapi ada sebagian orang yang ingin di dalam jalur yang Tuhan tetapkan, dia melangkah naik. Dan ini harus diteruskan. Tuhan ingin supaya kita naik dan bukan turun. Untuk itulah Tuhan adalah Tuhan juga yang ingin kita menggunakan apa yang Tuhan beri kepada kita, baik itu kemampuan, baik itu kesempatan. Kita ini unik. Itu sebabnya kualitas yang Tuhan beri, yaitu keunikan, dengan Tuhan memberikan kepada kita kemampuan. Tuhan juga memberikan kepada kita kesempatan. Kita harus gunakan untuk kita menjadi orang yang naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Untuk itulah kita harus tetap ada di jalur Tuhan dan pantang menyerah. Itu sebabnya
ada beberapa hal bagaimana kita bisa menjadi orang yang tetap di jalur Tuhan dan tidak pernah menyerah. Pertama, Tuhan ingin supaya kita tahu di mana posisi kita sekarang. Pernah Tuhan berkata dan bertanya kepada Adam dalam Kejadian pasal 3 ayat 9. Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Sekarang kita ada di mana? Apa ada di dalam jalur rencana Tuhan atau di luar? Apakah kita menggunakan karunia-karunia dan talenta-talenta kita yang Tuhan beri kepada kita dengan baik? Kita perlu menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan beri, yaitu karunia-karunia, talenta-talenta, kemampuan-kemampuan yang ditambah dengan kesempatan-kesempatan. Jadi kita perlu tahu di dalam zaman ini di mana posisi kita. Apakah kita ada di tempat yang tepat, yaitu di dalam jalurnya Tuhan, sehingga kita tidak akan menyerah kepada apapun juga. Kita tidak akan takut kepada sesuatu yang lain kecuali takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan adalah awal dari suatu pengetahuan, sehingga pengetahuan di mana kita sekarang berada itu akan menjadi sebuah starting point, sebuah titik pangkal untuk kita naik menggapai rencana Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan belum selesai dengan kita. Jadi jangan biasakan kita ini ada di dalam sebuah posisi di mana kita anggap bahwa kita tidak bisa dipakai Tuhan. Tuhan bisa pakai kita dalam kondisi apa saja. Itu sebabnya sekali lagi, Tuhan belum selesai dengan kita. Kita masih ada di dalam rencana Tuhan yang besar. Alkitab mengatakan, bersama Tuhan kita akan melakukan hal-hal yang besar. Kalau kita melakukan hal-hal yang besar di saat yang biasa, itu adalah sesuatu hal yang biasa. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu yang besar di saat-saat yang luar biasa, maka kita sedang melakukan sesuatu hal di dalam sebuah rencana Tuhan yang besar yang tidak pernah kita pikirkan sekarang. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa kita tahu sekarang bahwa Tuhan bekerja bersama-sama di dalam setiap situasi, di dalam rencananya bagi orang-orang yang dikasihi oleh Dia, yang dipanggil menurut rencana Tuhan. Sekali lagi, Tuhan belum selesai dengan kita. Di depan kita masih ada sebuah proyek Tuhan yang maha besar yang kita harus selesaikan menjelang Tuhan Yesus Kristus datang. Tidak ada seorang pun di antara kita boleh mengatakan, Tuhan sudah selesai dengan saya. Saya masih tetap ada di jalur Tuhan untuk saya melangkah, melakukan hal-hal yang besar bersama Tuhan. Yang terakhir, mengapa ada orang menyerah? Jawabannya, banyak orang menyerah karena orang berkompromi. Tuhan memberikan kepada kita 3 hal besar: iman, pengharapan, dan kasih. Dan dengan hal yang 3 ini, kita bisa melangkah
di dalam rencana Tuhan yang pasti. Itu sebab jangan kompromikan iman, pengharapan, dan kasih. Karena dengan ketiga hal ini kita akan melangkah. Iman jangan dikompromikan dengan keraguan-raguan. Iman jangan dikompromikan dengan ketidakyakinan. Iman jangan dikompromikan dengan kekhawatiran, dengan keraguan-raguan, dengan kemalasan, dengan ketakutan, dengan hati yang bercabang atau double minded, pikiran yang bercabang antara iman dan ketidakberimanan. Jangan kompromikan harapan atau pengharapan. Jangan kompromikan pengharapan dengan keputusasaan dan kekurangan persandaran pada Tuhan. Pengharapan menurut Alkitab adalah sesuatu yang pasti. Itu sebabnya kalau kita melihat di dalam surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kalau kita membaca Ibrani pasal yang ke-6 ayat 11 mengatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jangan kompromikan pengharapan dengan sesuatu yang lain. Yang ketiga, jangan kompromikan kasih. Kasih harus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga jangan dikompromikan dengan iri hati, dengan dendam, dengan kebencian, dengan kekasaran, dengan tidak rela mengampuni, dengan mencintai dunia lebih dari mencintai Tuhan. Kasih juga jangan dikompromikan dengan kekurangan fisik. Alkitab mengatakan, jikalau tidak ada fisik, maka orang menjadi liar, rakyat menjadi liar, dan orang diancam oleh kebinasaan. Dengan visi, kita mempunyai masa depan yang cerah. Itu sebabnya kasih kita kepada Tuhan harus melampaui kasih kita kepada sesuatu yang lain. Marilah kita melanjutkan langkah-langkah kita dengan nasihat dari Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Tetaplah berdoa. Bersukacitalah senantiasa dan ucapkan syukur di dalam seluruh hidup kita ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan ucapkanlah syukur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pagi ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah kami, orang-orang percaya. Kiranya Tuhan akan menolong kami menghadapi setiap situasi, baik yang menyenangkan, baik yang kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Pimpin terus langkah kami dan tetapkan langkah kami sampai kepada akhirnya. Berkati dan tolong umat Tuhan di seluruh dunia ini, seluruh Indonesia, tempat kami berada, di gereja kami masing-masing, dan di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengumuman terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah yang sedang melihat ibadah online hari ini. Ibadah online hari ini akan direkam dan akan kami masukkan ke YouTube sore hari. Jadi pastikan kita subscribe YouTube gereja kita GBT Nazaret, dan baik ibadah hari ini atau ibadah Joy Again online kemarin, lalu nanti jam 9 kita juga akan upload live streaming ibadah anak The Hope Generation. Jadi pastikan baik ibadah raya pagi, ibadah Joy Again dan juga ibadah The Hope akan ada di YouTube GBT Nazaret. Ya, jadi tolong informasikan kepada sesama teman kita jemaat GBT Rengas Dengklok maupun Kerawang untuk hal ini supaya kita juga bisa mendapatkan banyak hal firman Tuhan. Kita diteguhkan baik kita semua dari umum, baik yang Joy Again maupun The Hope. Dan ada pengumuman, Bapak Ibu saudara-saudari mungkin bisa melihat Instagram saya atau Joy Again. Saya mengupload bagi yang tergerak untuk memberikan sumbangan peralatan medis bagi tim medis yang sedang sekarang berjuang baik di Jakarta, di mana-mana. Bisa lihat pengumumannya di Instagram saya ataupun di Instagramnya Joy Again, karena ada Yayasan Wahana Visi dan Sound of Praise yang membuka untuk sumbangan bagi semua tenaga medis yang sedang berjuang. Sekian, Tuhan Yesus memberkati dan jaga kesehatan kita. Tuhan yang akan menyertai kita. Jangan takut ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.